Bapak Lisa, ini mungkin juga pertemuan kemarin di Hambalang kan ada penjelasan dari Setia Novanto dalam kenapa pertemuan ini sampai terjadi, Pak? Ya, semalam kebetulan ada silaturahim di kediaman Pak Prabowo di Bukit Hambalang. Kemudian di situ juga hadir sejumlah tokoh-tokoh seperti Pak Amin Rais, Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS, Bapak Sekjen PKS, Ketua Partai Golkar, Sekjen Partai Golkar, kemudian dari Gerindra tentu saja Pak Prabowo, saya dan kawan-kawan. Dari ketiga ada Pak Jan Farid dan kawan-kawan. Kita ingin mendengar secara utuh apa yang terjadi dan Pak Setia Novanto menyampaikan kronologinya seperti apa. Ya. Nah dari situ jelas bahwa apa yang dijelaskan selama ini dan kabarnya juga ada rekaman. Pak Novanto mengatakan bahwa rekaman itu sudah banyak editannya, itu juga ada yang digelapin dan sebagainya. Dan memang ini kesimpulan kita adalah ini semacam jebakan atau sting operation. Ya, sting operation ini biasa di dalam dunia intelijen. Mungkin Dirut Freeport ini juga mantan intelijen ya, sehingga menggunakan cara-cara seperti ini. Ada nyambungnya di situ, Pak? Ya, ada nyambung. Tapi cara ini sangat tidak etis. Ini kalau di Amerika ini menjadi skandal besar dan yang bersangkutan pasti hari kerja langsung dipecat. Gitu ya. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Dirut PT Freeport ini jelas satu kesalahan yang luar biasa. Dan dijelaskan di situ yang meminta waktu itu adalah Dirut Freeport sendiri. Waktu pertama kali datang ke DPR, nah setelah itu bulan April itu ya. Kemudian pada bulan dan terakhir bulan Juni. Nah di dalam pembicaraan itu dibawalah seorang pengusaha karena yang mengetahui ini dan itu tahu bahwa itu jebakan. Dan di dalam pembicaraan itu tidak pernah ada sedikit pun kata minta saham dari saudara Setia Novanto. Tidak ada, ya, tidak ada. Jadi kalau kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan mau baca itu, yang katanya transkripnya itu tidak ada di dalam transkrip. Minta saham dong buat saya, gitu. Tidak ada. Transkrip lengkapnya udah ada, Pak? Atau gimana? Belum tahu, tapi itu tidak pernah ada. Dan kalau buktikan aja, buka kalau benar ada permintaan itu tidak ada. Dan juga tidak ada pencatutan nama presiden. Ada seorang pengusaha itu ngomong saran-saran ya inilah pada siapa di situ disebut 11%, Pak JK 9%, itu orang lain yang mengatakan pengusaha ini dan itu dalam kerangka saran, ngomong-ngomong biasa aja. Karena saham Freeport itu kekecilan, cuma 9%. 1 tahun Indonesia merdeka, saham Republik Indonesia itu 9%. Nah, kalau divestasi maksudnya ya ini kan simbol-simbol negara. Kemudian yang juga perlu dicatat, setelah tanggal 8 Juni 2015 sampai hari ini tidak pernah ada follow up. Tidak pernah ada follow up dari pertemuan itu. Artinya memang pertemuan itu ya omong-omong kosong. Kalau pertemuan itu serius, tentu ada follow up. Harusnya bentuk ada tindak lanjutnya. Harusnya follow upnya bentuknya seperti apa dari pertemuan itu? Kalau misalnya memang serius ada follow up, misalnya kalau itu memang minta saham ya tentu ada permintaan, ada kemudian pertemuan lagi, nggak ada. Sejak 8 Juni sampai sekarang tidak pernah ada pertemuan, tidak pernah ada follow up. Artinya itu cuma bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, kemudian direkam. Itu namanya sting operation. Jadi itu adalah operasi intelijen untuk melakukan blackmail. Itu biasa, bukanya di Google tuh ada ya, sting operation. Kalau begitu, kalau memang itu operasi intelijen itu apa langkahnya di depan mungkin? Kalau saya bilang sama Pak Novanto, lapor polisi. Itu banyak orang-orang yang harus dilaporkan ke polisi. Gitu. Jadi karena itu mereka itu melakukan sudah pencemaran, sudah ini, termasuk saudara Sudirman saya itu harus dilaporkan ke polisi. Harusnya dia sudah ditangkap, ya karena dia itu melanggar undang-undang yang merugikan negara, itu sudah pasti. Ya. Jadi untuk dilaporkan polisi itu masalah yang mana, Pak? Banyak macam-macam itu. Menurut saya itu bisa 20 masalah itu. 20 masalah. Oke. Ya, saya coba ke Pak Simon lagi. Tadi Pak Simon ada beberapa pertanyaan tentang kedaulatan negara juga, dan juga mungkin dalam hal-hal tadi kontrak karya yang kita sebutkan itu sebenarnya harusnya dalam kita memperlakukan kontrak karya dan juga mungkin ada potensi perpanjangan sampai 2 kali 10 tahun itu seperti apa, Pak Simon? Jadi begini, saya ada tulisannya Pak Mahanto ya, profesor ahli hukum internasional. Yang salah kita ini kan senior-senior kita mengatakan kontrak karya itu adalah lex spesialis. Itu paham yang salah. Lex spesialis itu undang-undang yang undang-undang, PP yang PP.
kepres dengan kepres. Nggak bisa kontrak karya dengan undang-undang. Aduh mah, jauh banget itu melompat itu. Jauh tuh kedudukan kontrak karya itu di bawah undang-undang. Itu satu dulu. Sehingga perjanjian internasional apapun itu harus memenuhi persyaratan keadilan. Ya, kemudian harus memenuhi tidak harus memenuhi lingkungan, tidak merusak apapun itu. Jadi kalau ada kontrak seperti dikatakan tadi bahwa yang berlaku hanya undang-undang persaingan tadi, bahkan demi hukum, karena itu memasok seluruh rakyat Indonesia bahwa rakyat Indonesia ini tidak bisa merubah undang-undangnya. Di mana itu? Bahwa ada arbitrase, nggak usah takut. Makanya saya bilang pasal 23 ayat 2 kerjasama antar pihak. Di situ jelas bahwa perusahaan harus tunduk dan akan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Buktinya tadi sudah beredar, Dirjen kan menegur Freeport, ada suratnya tadi kan? Sudah beredar itu. Karena apa? Freeport tadi memahami seperti itu. Wah, kami kan hanya tunduk kepada kontrak karya. Ditegur, ini Dirjen yang bagus ini. Ini yang bagus. Tegakkan hukum. Seolah-olah Freeport berpendapat dia tidak tunduk kepada undang-undang Minang. Come on. You kan PT, Pak. PT loh. Baca undang-undang perusahaan. Jadi jangan hanya sempit cara berpikirnya, holistik lah. Ya. Ini kepentingan nasional, itu satu. Kedua, kalau Freeport minta perpanjangan, langsung aja jawab sesuai dengan Undang-Undang Pasal 19. Anda harus menyesuaikan dengan ini. Kemudian yang ada itu rezim setelah harus kontrak, rezim izin. Rezim izin aja. Jawab aja singkat. Tidak perlu dibumbui ke sana kemari merubah undang-undang, nggak usah. Capek deh kalau begitu caranya. Iya kan? Baca aja undang-undang ada. Sehingga sekarang saya sarankan, udahlah pemerintah dengan Freeport duduk bersama dengan para PKPU yang lain, dengan kontrak-kontrak yang lain, duduk bersama mengamandemen. Ya, sesuaikanlah kontrak-kontrak anak dengan isu undang-undang, perintah undang-undang. Nanti berlaku surut 2010, boleh itu. Sehingga betul-betul semua pihak melaksanakan undang-undang ini. Itu loh yang harus disarankan. Kemudian robahlah PP yang sekarang ada yang melanggar undang-undang ini dong. Robah itu. Asal divestasi 30%. Saya tuh salah waktu saya dirjen. Itu kan sahamnya Bokasan 10% sudah diambil orang. Dia datang ke saya mau mengatakan merger. Saya bilang no way, tawarkan kembali. Loh, sesuai kontrak pasal mana? Kalau kau tidak mau, saya bilang sama semua, kalau kau tidak mau, saya minggu depan surat akan saya kirimkan default peringatan pertama. Saya kasih 2 minggu. Kalau tidak peringatan kedua, tunduk dia. Memang harus begitu cara melawan dia gitu. Jadi kita ini jangan lemah. Apa yang salah di situ? Sudah punya Bokasan dari si Bakri, diambil sama dia. Itu kan Bokasan salah, harusnya ditawarkan dulu loh ke nasional. Diam-diam diambil sama dia. Ini kan ada main juga, ya kan? Sehingga kalau 30%, yang 10% itu akhirnya kan Saloso itu meminta kan kita serahkan kepada, ada suratnya mau ke saya, serahkan kepada Pemda yang sampai sekarang tidak terjadi. Jadi kalau hanya 30, hanya tambah 10%. Maknanya itu nggak ada maknanya. Jadi harusnya kembalikan 51. Itulah yang terjadi perusahaan-perusahaan asing lain. Apa tujuannya? Implementasi pasal 33 itu. Kita kan tujuannya ini ya, divestasi itu bukan nasionalisasi loh, jangan salah ngerti. Divestasi itu dalam rangka bisnis kok. Kalau kita beli sahamnya, iya kan? Nah, bagaimana divestasi itu? Makanya saya nggak mungkin ada yang calo-calo. Itu kan dia tawarkan kepada pemerintah dulu. Dari pemerintah dulu bersama tentukan harga loh, iya kan? Kalau dia bilang cadangan saya begini, memang itu cadangan yang kamu. Dalam investasi itu calo-calo itu nggak masuk kan? Enggak, maksud saya sulitlah calo-calo masuk. Karena prosedurnya begitu. Masuk kepada pemerintah, kemudian dibicarakan harga. Baru Menteri SDM begitu sudah tahu harga, ajukan ke Menteri Keuangan. Itu yang bilang Pak Simbolon tadi. Anehnya Menteri Keuangan selalu menolak, nggak ada duit kan selalu begitu. Kalaupun ada calo tetap harus beli Pak. Enggak, tunggu dulu. Prosedurnya itu harus ke pemerintah dulu. Kalau misalnya pemerintah tidak tahu, BUMN, BUMD. Kalau tidak ada yang mau, baru bisa dengan bebas.
Jadi saya kira pejabat-pejabat tahu prosedur itu. Jadi nggak mungkin ada calo-calo karena pemerintah di situ berperan penting. Dan itu kita sudah laksanakan di beberapa perusahaan-perusahaan asing, kontrak batubara dan new kontrak kan. Jadi ini menurut saya keliru. Harusnya sebenarnya pihak Freeport kalau ada pun siapapun itu yang mendekati, udah pertemuan pertama selesai, kau lanjutkan dong. Kan harusnya diketung dulu lah. Ini penting. Kemudian kalau sudah kita amandemen ini, bisa saja dibikin boarding di situ, ya toh? Oke, kalau tahu mengenai investasi tambahan, oke masukkan dulu dong rencanamu. Berapa investasimu? Cobalah, kita ini kan punya saham pemerintah 9,3. Kalau kita nomor begitu aja terima, $18 miliar, kan kita demani 1,8 miliar. Jangan kita beri kamu kunci dalam kamu dong. Teliti, benar nggak segitu? Jangan-jangan hanya $2 miliar aja. Berarti dia amortisasi yang lagi banyak kita kan. Jadi nggak segampang itu, ya. Jadi sah-sah aja dia mengajukan itu, ya sah. Tapi jangan perpanjangan, gitu loh. Nah itu buat dia amandemen, ya, bahwa dia bisa meminta dan bukan langsung 20 tahun Pak. Kan di kontrak di undang-undang 2 kali 10 tahun dulu. Oke, tidak akan salah dulu ini. Jadi nggak langsung 20 tahun. Siapa bilang 2041? Emang dari mana itu bahasan itu? Jadi pertama 10 tahun dulu. Ya, bagus lah dia. Kontrak dia. Kalau enggak ya enggak. Itu loh. Jadi undang-undang ini sangat nasional. Oke, siap. Ya. Jadi terakhir Pak, kembali ke sini. Dimanapun di dunia ini, semua kontrak apapun itu nggak boleh melanggar HAM, nggak boleh tidak adil, harus adil, ya. Jadi kalau ada unsur begitu, batal dulu. Saya bukan seorang yang ahli hukum, tetapi mau dibawa kemana pun itu, ini kan bukan zaman purba lagi, ya. Sekarang ini kan sudah win-win solution, itu sudah menjadi keputusan dunia itu. Nggak boleh lagi saya menyimpul Bapak ini. Kontrak, katakan dan dia dulu, saya dulu. Nggak benar tuh. Oke, jadi kita harus posisi ini dalam kontrak ini kita harus jelas nanti, dan kita akan bahas masalah posisi kontrak ini dan juga bagaimana calon-calon bisa masuk setelah jeda berikut ini.